Dan arahan Bapak Presiden, karena ini sudah siap, kita akan lakukan pada tahun 2021 ini, tidak ada penundaan PON, karena ini sudah sempat kita tunda pada tahun 2020. Seluruh kontingen akan divaksin, baik atlet, pelatih, ofisial, tenaga pendukung, bahkan juga Bapak Presiden mengarahkan masyarakat di sekitar. Dukungan telekomunikasi pada saat penyelenggaraan PON tetap dapat dilakukan dengan baik karena pemulihan kabel laut sudah selesai. Selamat siang, halo apa kabar semuanya? Mari kita sukseskan PON ke-20 Papua 2021. Torang bisa. Ya, PON ke-20 2021 ini akhirnya akan digelar pada tanggal 2 hingga 15 Oktober 2021 setelah 1 tahun tertunda akibat pandemi COVID-19. Dan PON akan diikuti tidak kurang dari 6.484 atlet dari 34 provinsi seluruh Indonesia. Dan perhelatan olahraga multicabang yang sedianya digelar setiap 4 tahun sekali ini akan digelar untuk pertama kalinya di tanah Papua. Mari kita simak bersama seperti apa dukungan masyarakat Indonesia dari berbagai daerah. Selamat berjuang untuk galo-galo atlet di Indonesia pada PON 20 Papua. Semoga kedepannya atlet-atlet Indonesia Paca menang di kejuaraan-kejuaraan lainnya. Semangat Ki, khususnya buat para atlet-atlet yang nanti akan berlaga di PON 20 Papua. Tetap semangat untuk menyemarakan olahraga nasional, berjalan lancar, sukses, dan berjalan dengan lancar. Ewako! Meski keayaan ayeuna menuju pandemi, mudah-mudahan dilancarkan, disukseskan, terus ngaramekeun PON 20 di Papua. Sukses buat PON, kanggo PON 20 di Papua. Rahajeng majang ring sematon atlet sinamian, sane jagi macantokan ring PON Papua 20 sane jagi rau. Ya diaston pandemi kantun ring Indonesia, sampunang lali antuk setate ngerajegang semangat olahraga. Dumogi, PON Papua memagi antar terrahajeng. Rahayu. Wah, nausalak mapasalak nogogi narumi nityo tak ponji sik halung no herelo lakuko no mirik ponji hanarwa tanuan. Wah. Orang bisa. PON Papua Wagi Ega Megi Idikima Papua bagai Meyoka Lani yoka, Nepaga yoka, Pantai yoka, Peladalam yoka. Suksesian PON Tiawi 2021 di Jayapura. Papua na Papua na bida, Papua na menang. Nenyi bisa, Papua bisa, katorang bisa. Baik, itu dia tadi kemeriahan begitu ya, atau juga dukungan gitu dari para warga seluruh Indonesia ini untuk mensukseskan PON ke-20 Papua. Tapi sebelumnya saya mau memperkenalkan nih dua maskot untuk PON ke-20 Papua kali ini. Ada Drawa dan juga Kangpo, ada burung cendrawasih dan juga kanguru pohon. Ini merupakan dua hewan khas Papua tentunya. Dan kalau kita lihat nih di pinggangnya menggunakan rumbai-rumbai ini melambangkan keakraban dan juga kehangatan dari warga Papua yang akan menyambut kita semuanya yang akan datang atau yang akan mensupport tentunya PON ke-20 Papua kali ini. Baik, PON Papua ke-20 ini akan digelar di beberapa tempat, yaitu di Gor Cendrawasih, kemudian juga Gor Trikora, Stadion Mandala, di Gor Waringin, lapangan futsal di Mimika, arena kriket dan hoki indoor dan outdoor di Komplek Olahraga Doyo Baru Kabupaten Jayapura, dan juga Gor Gidi, Stadion Lukas NMB, ada Gor Volley Indoor. Ini sudah siap untuk menjadi venue PON ke-20. Arena akuatik dan juga hoki outdoor ini bahkan digadang-gadang memiliki standar olimpiade. Nah, mari sama-sama kita saksikan kesiapan Papua dalam menggelar PON ke-20. Pekan Olahraga Nasional ke-20 menjadi ajang unjuk gigi Provinsi Papua sebagai tuan rumah gelaran akbar perayaan penuh sportivitas. PON 2021 dijadwalkan berlangsung mulai 2 Oktober hingga 15 Oktober dengan Stadion Lukas NMB Sentani Jayapura sebagai lokasi utama penyelenggaraan.
mulai dari upacara pembukaan hingga penutupannya. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali berharap gelaran olahraga 4 tahunan ini berjalan sukses. Ia juga memastikan PON Papua akan diselenggarakan sesuai jadwal tanpa ada penundaan karena sejumlah persiapan sudah rampung dilakukan. Nah, Bapak Presiden pada tanggal 15 yang lalu, Maret yang lalu, pada saat rapat terbatas, kembali menegaskan bahwa PON Papua yang ke-20 akan tetap dilaksanakan pada bulan Oktober, yakni tanggal 2 sampai dengan 15 Oktober tahun 2021. Jadi itu, jadi mendengarkan apa yang menjadi keluhan dari daerah dan juga menegaskan kepada daerah bahwa tidak ada penundaan. Kesiapan venue, akomodasi, hingga transportasi atlet terus dikebut agar sesuai target pelaksanaan. Selain itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate memastikan ketersediaan bandwidth yang cukup dalam penyelenggaraan PON tahun ini. Akan ada koordinasi lintas operator seluler dengan Kementerian Kominfo dalam rangka memberikan dukungan tersedianya bandwidth yang cukup untuk penyelenggaraan PON di Papua. Terkait masalah penyelenggaraan PON di tengah pandemi COVID-19, PB PON juga telah melakukan antisipasi dengan pemberian vaksin bagi masyarakat di sekitar venue, serta mencaratkan vaksin bagi seluruh atlet dan ofisial yang akan bertugas nanti. PON kali ini akan mempertandingkan 37 cabang olahraga, 56 disiplin cabang olahraga, dan 679 nomor pertandingan yang akan diikuti hampir 6.500 atlet tanah air. Akan ada 21.000 peserta dan perangkat pertandingan di gelaran yang diadakan di 4 klaster wilayah Papua, yakni klaster Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mimika, dan Merauke. Dan untuk membahas persiapan Pekan Olahraga Nasional 20 Papua, kami sudah tersambung dengan para narasumber kami di sini. Kami akan menyapa ada Menpora Republik Indonesia Bapak Zainuddin Amali. Halo, selamat siang Bapak. Ya, selamat siang. Baik, salam sehat Bapak. Salam Nanti kita sehat. akan lanjutkan dialog ya. Kemudian juga ada Menkominfo Republik Indonesia, ada Pak Johnny G. Plate. Selamat siang Pak Johnny. Selamat siang. Salam sehat Pak Johnny. Kita akan ngobrol-ngobrol sesaat lagi ya Pak. Semua. Baik. Kemudian juga ada Pak Ben Hurtomi Mano selaku Wali Kota Jayapura. Selamat siang Pak. Salam sehat. Siang. Selamat siang, Torang bisa. Orang bisa. Orang bisa. Baik, ya sebelumnya terima kasih kami ucapkan untuk kehadiran para narasumber dan juga selamat datang di Forum Merdeka Barat 9, informasi akurat, data valid, dan narasumber terpercaya. Dan seperti biasa kami pastikan dialog ini berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan tak lupa juga menggunakan hand sanitizer ini ya. Mari sama-sama kita gunakan hand sanitizer, Bapak-Bapak. Kalau ada di sana silahkan digunakan. Ini untuk menjaga kesehatan, tidak hanya menjaga kita tapi juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik, saya juga ingin mengajak para pemirsa begitu ya, mengingatkan bagi Anda yang ingin bertanya kepada ketiga narasumber kita bisa melalui aplikasi Slido. Jangan lupa sertakan juga tagar atau hashtag PON Papua 2021 dan linknya bisa Anda lihat di bawah layar. Baik, kalau begitu kita akan langsung nih Pak memulai dialognya. Kita akan ngobrol-ngobrol dulu bersama Pak Zainuddin Amali ya Pak ya. Pak Zainuddin, ini kan akhirnya PON akan digelar dari tanggal 2 hingga 15 Oktober 2021. Itu artinya kalau dari sekarang kita hitung mundur, itu artinya 100 hari menjelang PON begitu ya Pak ya. Dan kalau hingga sekarang ini apa saja sih Pak yang masih perlu dibenahi, persiapannya seperti apa? Karena kan tentunya fasilitas untuk baik itu atlet maupun pendukungnya ini sudah harus siap nih dari 100 hari ini. Seperti apa Pak persiapannya hingga saat ini? Ya, Pak Menkom Info yang terhormat, Kakak Johnny Plate, Wali Kota Jayapura, Kakak Benhur, Persipura bagaimana? Jaya. Jaya, oh ya Persipura Jaya. Ya, jadi
Benar, sekarang ini tinggal waktu 100 hari dan kami koordinasi terus dengan KONI Pusat, dengan PB PON, kemudian juga dengan kementerian lembaga yang terkait. Nah, perlu diketahui bahwa yang menjadi pemain utama dari penyelenggaraan PON ini adalah PB PON. PB PON itu diketuai oleh Gubernur Papua. Kemudian ada sub-sub PB PON di 4 klaster, ada di Kota Jayapura, ada Kabupaten Jayapura, kemudian juga ada Kabupaten Mimika dan Kabupaten Merauke. Nah, tentu ini harus bisa terkoordinasi dengan baik supaya hajatan besar kita, hajatan nasional yang menjadi agenda 4 tahunan dari olahraga nasional ini bisa berlangsung dengan baik. Sebab kalau tidak terjadi sinkronisasi gerak atau komunikasi ada yang terputus-putus, baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi, atau pemerintah provinsi dengan kabupaten kota, atau di level kementerian lembaga tidak sinkron, ini pasti akan mengganggu persiapan. Itu yang paling penting bagi kami. Jadi persiapan-persiapan non-fisik seperti ini juga penting di samping kita mempersiapkan hal-hal yang bersifat fisik. Persiapan venue, kemudian persiapan tempat penginapan, kemudian transportasi dan berbagai hal, itu saya kira jalan. Mana yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui pendanaan APBN, baik di Kemenpora maupun di Kementerian PUPR, Kemeninfo, kemudian di Kementerian Perhubungan dan lain-lain, saya kira itu sudah teralokasi. Nah, demikian juga apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota. Nah, secara keseluruhan, pada rapat terbatas tanggal 15 Maret yang lalu, pada saat itu Gubernur Papua Pak Lukas NMB juga hadir. Setelah kami memaparkan kesiapan, kemudian Bapak Presiden bertanya kepada Pak Gubernur, Pak Gubernur bagaimana? Sangat singkat jawaban Pak Gubernur waktu itu bahwa Papua siap dan kami akan menyelenggarakan itu. Nah, saya kira kalau ditanya apakah persiapan di lapangannya seperti apa, tentu kami berkoordinasi terus. Kami bahkan ada orang di sana dari Kementerian Pemuda Olahraga yang secara bergiliran kita tugaskan untuk memantau di 4 klaster tersebut. Nah, pada umumnya kalau untuk pembangunan fisik sih saya kira tidak jadi masalah, termasuk apa yang harus menjadi tanggung jawab Kemenpora, yakni pengadaan beberapa peralatan cabur, karena tidak semua pengadaan itu dilakukan oleh Kemenpora, ada juga oleh provinsi, kemudian juga tentang penyelenggaraan. Dan kami yakin bahwa itu akan dilakukan di waktu yang tepat. Kendala-kendala tidak berarti, cuman memang ya ini mumpung ada Pak Wali Kota, kan beliau bisa menyampaikan bagaimana. Sebab ini saya melihat kita harus intensifkan komunikasi antara PB PON dan sub-sub PB, karena itu yang kalau kita lihat itu yang masih kurang, nanti kita dengarkan dari Pak Wali Kota. Tetapi di antara lintas sektor di tingkat pusat sih kami sangat lancar. Begitu ada keluhan dari KONI tentang bagaimana komunikasi terputus, saya langsung menyurat kepada Kakak Menkominfo bagaimana supaya internetnya dikuatkan lagi, dan alhamdulillah puji Tuhan responnya Menkominfo cepat, quick respon terhadap permasalahan. Begitu ada pertanyaan tentang bagaimana tentang angkutan darat dan sebagainya, saya langsung komunikasi, bahkan hanya pakai WA dengan Menteri Perhubungan, langsung respon dan dijelaskan, karena memang beredar informasi-informasi yang enggak sepenuhnya benar. Misalnya sebagai contoh
semua pengemudi akan didatangkan dari luar Papua. Setelah saya konfirmasi kepada Menteri Perhubungan, ternyata tidak seperti itu. Akan dimaksimalkan pengemudi yang di sana, kalau kurang, baru didatangkan. Jadi hal-hal yang seperti ini tentu intinya di komunikasi. Kalau komunikasi lancar, semua pekerjaan seberat apapun, saya kira bisa. Pak Wali Kota ini orang olahraga, saya tahu. Jadi sangat paham bagaimana susahnya membawa Persipura masuk ke AFC pun beliau bisa kok. Masa cuma urusan yang begini enggak. Tetapi kan yang terinformasi seolah-olah beliau ini menolak dan lain sebagainya. Setelah saya tahu, saya bilang saya kenal lah Pak Ben-Hur. Masa sih ininya. Nah, tetapi sekali lagi persiapan bukan hanya fisik tetapi non fisik. Nah, non fisik itu adalah kelancaran komunikasi, terutama komunikasi antara PB PON dan sub-sub PB PON yang ada di 4 klaster ini. Ini penting, ini penting. Nah, begitu itu tersumbat, pasti ininya akan mengalir kemana-mana. Begitu Kakak Ben-Hur ketemu media yang tanya gimana, ya sudah saya tolak gitu. Karena apa? Begitu saya tahu kenapa begitu. Sebenarnya bukan nolak, cuma keterbukaan. Kan begitu Kakak ya? Keterbukaan dari apa namanya PB PON yang belum. Nah, ini kita dorong terus KONI untuk melakukan itu. Hari Jumat besok Pak Marsiano mengundang PB PON untuk kita juga koordinasi lebih lancar lagi. Saya kira kalau secara persiapan baik fisik itu kita nggak ada masalah, dan sampai dengan tes event juga kita yakini bisa. Nah, cuman memang yang non fisik ini yang harus kita lebih lakukan lagi, kita intensifkan lagi. Gitu kira-kira Anita. Baik, terima kasih Pak Zainuddin. Oke, berarti ini catatan itu untuk Pak Joni tentunya ya Pak ya, karena pembangunan infrastruktur secara fisik tadi sudah oke gitu ya. Nanti tinggal internetnya nih gimana supaya bisa tetap oke gitu. Nah, kalau melihat infrastruktur gitu Pak Joni, ini kan untuk mensukseskan PON dan juga sekaligus Paralimpiade ke-16 di Papua, ini juga merupakan kemajuan pembangunan ya di wilayah Indonesia Timur. Seperti apa ini Pak Bapak melihat ini? Baik, terima kasih Anita. Kakak Menpora yang saya hormati, Pak Wali Kota Jayapura. Yang pertama ya, saya menyambut dengan penuh kegembiraan dan antusias keputusan pemerintah untuk tetap melaksanakan PON 20 dan Paralimpik ke-16 di Papua. Saya juga memperhatikan betul ini bagaimana persiapan Jepang untuk Olimpiade, dan saat ini UEFA ya, Euro Cup yang sedang berlangsung di Eropa. Saya perhatikan semuanya sebagai referensi bagaimana dukungan untuk pelaksanaan PON 20 dan Paralimpik ke-16 ini. Yang pasti bahwa di situasi pandemi COVID-19 ini, COVID-nya sendiri tidak boleh menjadi penghambat kita. Kita harus buktikan bahwa COVID tidak akan bisa mencegah Indonesia dan PB PON Papua untuk melaksanakan kegiatan olahraga ini. Itu yang pertama. Dan untuk itu tentu persiapan Kominfo untuk memberikan dukungan kepada Kemenpora dan PB PON ini menjadi penting dan krusial di dua hal. Yang pertama pasti tadi adalah ICT infrastructure. Kita memang sedang mempersiapkan program besar-besaran pembangunan infrastruktur TIK untuk Papua. Tapi sayang untuk waktunya tidak bisa mengejar pelaksanaan PON tahun ini. Namun untuk PON-nya sendiri kita akan mengambil seluruh langkah ya untuk memastikan tersedianya layanan telekomunikasi dan bandwidth yang cukup pre-event, during event, dan post-event PON dan Paralimpik di Papua. Nah, di antaranya memang benar ini Pak Kakak Menpora langsung menghubungi saya menyampaikan bagaimana kabel bawah laut di utara Jayapura itu putus di kedalaman 4.000 meter. Nah, ini akan mengganggu enggak PON? Saya mengambil langkah cepat bersama operator seluler untuk melakukan recovery. Ya, kita sudah membangun
kabel bawah laut di kedalaman yang sama dengan rute baru. Ya, dengan rute baru sehingga saat ini layanan telekomunikasi fiber optik data dari Indonesia Barat ke Papua dan dari Papua ke Indonesia belahan tengah dan barat itu sudah kembali normal seperti sebelum terjadi putusnya kabel bawah laut itu. Putusnya kabel bawah laut itu diakibatkan oleh aktivitas vulkanis bawah laut, ya, ada longsoran bawah laut. Nah, saat ini itu sudah berfungsi dengan baik, tetapi untuk PON-nya sendiri kami menyadari bahwa akan terjadi peningkatan traffic yang besar. Sehingga nanti tentu pasti disiapkan dengan backup telekomunikasi di sana, di Papua. Baik itu di tempat penyelenggaraan PON, tempat penginapan atlet, maupun nanti penyelenggara kegiatan. Kita akan memberikan backup karena PON ini juga sangat menentukan. Ya, sangat menentukan bahwa ya Indonesia tidak terhambat oleh COVID-19, kita tetap mampu melaksanakan itu. Papua dan PB PON harus sukses di dalam melaksanakan PON ini. Ya, karena apa? Karenanya menjadi tugas kita bersama. Yang kedua, bahwa operator seluler juga telah menyampaikan komitmennya untuk memastikan bahwa infrastruktur yang dimiliki oleh operator seluler akan dijaga kualitasnya dan didukung dengan backup, termasuk ya infrastruktur yang dibangun oleh Kominfo melalui Bakti Kominfo. Kita tentu akan memperhatikan ya last mile-nya, BTS-nya, mobile BTS dan akses internet, termasuk pemanfaatan satelit untuk mendukung telekomunikasi pada saat PON sebelum, selama, dan sesudah PON di Papua. Nah, kalau itu Anita, kita sudah siapkan betul-betul. Nah, yang kedua adalah yang terkait dengan komunikasi yang ulang-ulang disampaikan oleh Kakak Menpora tadi. Komunikasi tidak saja di antara penyelenggara PON, tapi komunikasi kepada masyarakat Indonesia. Pelaksanaan PON di Papua ini adalah bukan saja kesuksesan Papua, tapi kesuksesan dan partisipasi Indonesia secara keseluruhan. Karenanya partisipasi peran masyarakat itu perlu dilibatkan. Kami tentu berharap ya ruang digital dan platform digital, infrastruktur digital dipakai nanti untuk menyaksikan dan menyemarakan PON di Papua. Karena apa? Ternyata nanti PON di Papua itu juga keren kalau ditonton melalui ruang-ruang digital kita, baik itu platform digital maupun penyiaran nanti. Dan yang penting sekali adalah apa? Kalau infrastruktur kita sudah sediakan, media center kita siapkan nanti, kanal-kanal komunikasi kita siapkan, ya, sarana prasarana kita siapkan. Yang penting adalah konten informasi. Nah, konten informasi ini penting untuk disiapkan secara khusus ya oleh juru bicara cabang olahraga, oleh PB PON-nya sendiri, dan rekan-rekan media bagaimana untuk mentransmisikan informasi dengan pilihan-pilihan diksi yang membangun semangat, ya, yang membangun semangat, membangun kekompakan, ya, yang mendorong partisipasi masyarakat. Ya, reporter perlu menyampaikan ya dengan diksi-diksi yang akurat dan menyemangati. Kameramen perlu menampilkan dengan angle olahraga yang menantang dan hebat, ya, memberikan kebanggaan bagi kita. Hal-hal ini tentu yang harus kita tindak lanjuti bersama sehingga sarana, prasarana, media center, kanal-kanal komunikasi yang disiapkan itu bisa menggambarkan semaraknya PON Papua dan dinikmati oleh seluruh masyarakat kita. Tidak saja di Papua, tapi di mana saja berada. Saat ini pasti nanti PON Papua ini juga akan ditonton oleh masyarakat Indonesia yang berada di luar Indonesia, masyarakat diaspora. Nah, saya ingin ingatkan juga bahwa komunikasi publik kita harus kita jaga agar tidak juga diisi dengan hoax, ya, berita-berita yang simpang siur, berita-berita bohong, adu domba, ya,
berita-berita yang hate speech ya, yang saling mencela dan seterusnya selama menjelang, selama dan sesudah hoax. Kita juga harus waspada itu. Kita ingin agar kanal komunikasi yang kita siapkan ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar PON berlangsung sukses dan kita semua bangga dengan PON 20 dan Paralimpik 16 di Papua. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Joni. Itu artinya sudah ada jaminan begitu ya, meskipun kemarin sempat ada sedikit masalah mengenai kabel bawah laut, tapi artinya sudah ada jaminan dari Pak Joni ya, bahwa ini nanti kabel bawah laut sudah selesai, ya. Bukan isu lagi. Ya. Ini saya harus tegaskan ini. Ya. Kabel bawah laut yang putus sudah disambung kembali dengan rute yang baru dan aktivitas transmisi data dan komunikasi ke Papua saat ini sudah pulih sama seperti sebelum kabel putus. Dan itu bukan isu lagi dan tidak perlu diangkat. Yang ada sekarang adalah meningkatkan kapasitas yang ada. Baik, terima kasih Pak Joni. Nanti kita akan tentunya membahas lebih lanjut lagi. Dan kalau berbicara mengenai dukungan begitu ya, baik fasilitas fisik maupun non-fisik, yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan dari masyarakat Papua tentunya, khususnya di Jayapura. Baik, saya akan ke Pak Wali Kota nih ya, ada Pak Ben-Hur. Pak, ini seperti apa saat ini dukungan masyarakat Papua untuk penyelenggaraan PON, kemudian antusiasme masyarakat Papua atau tepatnya di Jayapura seperti apa nih sekarang Pak, jelang 100 hari PON 20? Yang terhormat Bapak Menpora, yang terhormat Bapak Menko Info, masyarakat Kota Jayapura sudah antusias untuk digelarnya PON 20 2021 di Papua. Saya ingat perkataan Bung Karno pada saat dia ada di Papua. Dia mengatakan bahwa membangun Indonesia itu harus dimulai dari Papua. Papua adalah bagian integral dari negara kesatuan Republik Indonesia. Sekali NKRI, tetap NKRI. Sekali merah putih, tetap merah putih. Itulah yang membara di dalam diri orang Papua. Yang kedua saya kaitkan dengan pada saat Bapak Presiden Jokowi melakukan kampanye pertama di Kota Jayapura. Dia mengatakan kepada masyarakat Kota Jayapura dan Papua, sepak bola di Indonesia itu dimulainya dari Papua. Gudang sepak bola ada di Papua. Dan itu menjadi kenyataan apa yang saya kaitkan dengan Bung Karno, dengan Bapak Jokowi, Presiden Republik Indonesia yang sekarang. Masyarakat Papua itu bangga dengan dibangunnya venue-venue yang bertaraf internasional di Papua dengan dana yang begitu besar. Dan Papua akan menjadi tempat pelatihan nasional di Indonesia Timur dan kebanggaan prestasi olahraga di Indonesia. Dan kita bangga Papua 10 provinsi di Indonesia yang bisa diberikan kepercayaan. Maka orang Papua mengatakan, torang bisa. Dan itu kita akan buktikan kesiapan masyarakat yang luar biasa antusiasnya. Perintah Bapak Presiden, masyarakat yang tinggal di venue-venue harus dilakukan vaksin. Yang menjual aksesoris di sekitar venue harus divaksin. Semua atlet, ofisial, juga yang akan menonton harus divaksin. Dan itu terbukti di klaster Kota Jayapura, di klaster Kabupaten Jayapura, di klaster Mimika, di klaster Merauke. Sekarang antusias masyarakat untuk datang divaksin cukup tinggi. Sehingga langkah yang saya ambil, dan Kota Jayapura menjadi ibu kota Provinsi Papua, dan menjadi wajahnya Indonesia, yang melaksanakan 22 cabang olahraga, 16 cabur dengan 22 disiplin yang akan dipertandingkan di Kota Jayapura dan yang terbanyak. Sehingga saya punya tugas
adalah memberikan dorongan kepada 3 bupati, mari kita sama-sama sukseskan PON. Saya mau beritahu kepada para gubernur 33 KONI seluruh Indonesia dan para atlet, Papua itu aman, Papua itu damai, dan Papua siap untuk melaksanakan PON 2020 tahun 2021 ini. Papua aman. Bapak Ibu bisa melihat di media-media nasional terjadi penembakan-penembakan, itu bukan di wilayah-wilayah atau tempat-tempat penyelenggaraan klaster PON, tidak, itu jauh. Itu jauh. Dan penerbangan 1-2 jam ke daerah situ. Kota Jayapura aman. Merauke aman, Timika aman, Kabupaten Jayapura aman. Kami siap untuk menyambut duta-duta olahraga dari seluruh Indonesia untuk ajang prestasi di tanah Papua. Kami siap dan kami sudah melakukan vaksin dan kami sudah melakukan GBR vaksin di 4 klaster ini. Kami melibatkan TNI Polri untuk melakukan GBR vaksin, dan itu sudah kita mulai dari Kota Jayapura, diikuti oleh Kabupaten Jayapura, diikuti oleh Mimika, diikuti oleh Kabupaten Jayapura. Kami sudah mulai dengan vaksin, dan kami berterima kasih. Bapak Presiden telah menetapkan tanggal 2 sampai dengan tanggal 15 Oktober penyelenggaraan PON. Setelah itu tanggal 2 sampai 15 November akan dilakukan Peparnas, dan tadi saya baru selesai rapat dengan Peparnas untuk kesiapan Kota Jayapura. Kita memberikan yang terbaik untuk duta-duta olahraga para Olimpik ini untuk diselenggarakan di Kota Jayapura. Untuk venue-venue di 4 klaster ini sudah siap 100%. Dan kita sudah didatangi oleh Pangwasra, kita sudah didatangi oleh TD untuk melihat bagaimana kesiapan venue-venue ini untuk siap untuk digunakan dan dipertandingkan cabang-cabang olahraga tersebut. Dan inilah kita lakukan. Yang terpenting, saya setuju sekali apa yang dikatakan oleh Bapak Menpora tadi adalah komunikasi, koordinasi, keterbukaan. Ini harus kita lakukan dengan baik, bahwa kita mau melakukan hajat peralatan nasional ini pesta olahraga terbesar yang di Papua ini, dan masyarakatnya telah siap, dan Papua damai, Papua aman, dan PON itu siap dilaksanakan di Papua. Jangan takut datang ke Papua. Kami juga sudah melaksanakan di 4 klaster ini penyemprotan malaria supaya tim yang datang itu sehat, mereka pulang juga dengan sehat. Juga kita melakukan penyemprotan demam berdarah supaya atlet ini datang dengan sehat, juga pulang dengan sehat. Semua venue-venue yang ada di 4 klaster ini sudah siap 100%, dan kita hanya tunggu peralatan-peralatan, dan akan dilakukan tes event itu pada bulan Agustus nanti akan dilakukan tes event, dan kita terus melakukan koordinasi yang baik di antara bidang 1, bidang 2, bidang 3, bidang 4 yang akan melaksanakan PON ini. Dan kami sudah kompak. Saya punya teman 3 bupati, saya ajak mereka, jangan lagi kita bicara yang hal-hal yang membuat masyarakat itu takut, tapi mari kita merendah diri, kita membuka diri, mari kita sama-sama sukseskan peralatan pesta olahraga PON itu di tanah Papua yang kita banggakan bersama ini. Kita bisa lihat stadion termegah seperti Gelora Bung Karno, juga tempat-tempat lain dibangun, lapangan tenis yang bertaraf internasional. Ini kami bangga dengan dana dari APBN, dari lewat PUPR, juga pemerintah provinsi. Yang sekarang kami tunggu adalah peralatan-peralatan itu harus tepat datang dan bisa tes event dilaksanakan. Terima kasih penjelasannya Bapak Menpora. Tentang itu yang berkembang di Kota Jayapura, hal-hal yang tidak benar. Maka akan ada bantuan dari Menteri Perhubungan, bis-bis, juga ada supir-supir dari Jawa yang akan datang ke sini. Nah, kami juga akan melibatkan mama-mama Papua supaya nilai ekonomi itu
ada bagi mereka orang-orang yang datang ke Papua. Dan kami jamin, saya wali kota Jayapura dengan 3 bupati, Papua itu aman, Papua itu damai, dan PON siap dilaksanakan di kota Jayapura, dan 3 kabupaten Papua itu adalah damai. Baik. Mari datang ke tanah Papua. Ya, baik. Tentunya kebanggaan tidak hanya milik warga Papua, tapi bagi kita seluruh Indonesia, Pak Wali, Pak Ben-Hur. Terima kasih, nanti akan kita lanjutkan. Tapi memang sebuah namanya antusiasme itu ya, hadir karena sudah lama memang selama masa pandemi ini ajang pertandingan, kemudian kualifikasi, eksebisi itu vakum. Ini sebagian terlaksana virtual dan juga sebagian lainnya terlaksana dengan prokes yang ketat. Saya akan ke Pak Zainuddin lagi nih mengenai pelatnas ini kan disarankan mandiri, kemudian padahal itu semua itu menjadi ajang latihan bagi para atlet begitu ya Pak ya. Ini apakah dengan penyelenggaraan PON dan Peparnas ini dapat menjadi sarana untuk menjawab semua ajang dan juga latihan yang vakum selama pandemi? Seperti apa nih Pak pengaruhnya bagi prestasi olahraga nasional? Ya, memang begitu terjadi pandemi, sektor olahraga ini sangat terpukul. Paling tidak ada 3 kategori. Kategori pertama adalah olahraga masyarakat. Olahraga masyarakat yang setiap harinya tadinya bisa berkumpul bersama-sama dan sebagainya. Begitu ada pandemi dia harus tidak boleh lagi melakukan cara seperti itu. Kemudian yang kedua adalah olahraga kompetisi. Kita tahu bahwa begitu pandemi, semua cabang-cabang olahraga yang melakukan kompetisi, khususnya yang sudah masuk ke kompetisi profesional, sepak bola, bola basket, kemudian bola voli, itu terhenti. Dan yang ketiga, kategori yang ketiga adalah olahraga latihan. Olahraga latihan baik yang ada di pelatnas, pelatda, pelatkap, pelatkot. Ini semua terhenti. Tetapi sejalan dengan pandemi mulai melandai pada beberapa bulan yang lalu, maka latihan itu sudah mulai dilakukan untuk semua cabang yang dipersiapkan, baik untuk multi event internasional, seperti persiapan untuk Olimpiade pada bulan Juli ini, kemudian untuk PON dan Peparnas di Papua, itu sudah saya mendapatkan informasi dari 34 provinsi sudah melakukan persiapan-persiapan untuk yang terbaik buat kontingen masing-masing. Nah memang sebagaimana arahan Bapak Presiden, bahwa seluruh kontingen itu sudah divaksin. Jadi kami sudah lakukan, sudah bekerja sama dengan Menteri Kesehatan, dan Menteri Kesehatan sudah kemudian memvaksin. Demikian juga untuk yang olahraga-olahraga yang melakukan kompetisi, misalnya bola basket, seluruh peserta kompetisi bola basket itu divaksin semuanya. Kemudian sepak bola kemarin yang turnamen Piala Menpora itu seluruhnya divaksin, baik atlet, pelatih, ofisial, tenaga pendukung, semuanya, panitia pertandingan. Nah, saya kira kalau mereka sudah divaksin, paling tidak akan meningkat daya tahan mereka. Dan alhamdulillah dari para atlet kita, kalau toh juga ada informasi ada 1-2 yang terkena COVID, itu recovery-nya cepat. Di samping memang mereka secara fisik punya kebugaran yang bagus, dan juga dia sudah divaksin. Nah, tadi pertanyaan Anita bagaimana tentang pelatda-pelatda yang ada di provinsi-provinsi sekarang ini, saya kira jalan mereka, karena latihan mandiri itu kami lakukan ketika awal-awal COVID, kan kita belum tahu seperti apa menangani, dan penyebaran COVID makin tinggi waktu itu, sehingga disarankan untuk latihan di rumah masing-masing dan melakukan tutorial atau panduan dari para pelatih secara virtual. Tetapi itu hanya untuk keterampilan individu. Tetapi untuk yang kerjasama, itu tidak mungkin dilakukan secara mandiri. Misalnya sepak bola, kan tidak mungkin kerjasama tim itu dilakukan secara virtual, dia harus ada. Nah, tetapi untuk menghindarkan
jangan sampai si atlet, pelatih, dan tenaga pendukung itu terkena dampak dari pandemi ini, maka mereka harus kita kuatkan, kita beri vaksin. Tadi Pak Wali Kota juga sudah menginformasikan pada kita, dan itu sesuai dengan arahan Pak Presiden di Ratas tanggal 15 Maret 2021 itu, bahwa masyarakat yang di sekitar venue itu harus divaksin. Nah, saya dengar Menteri Kesehatan sudah melakukan itu, bahkan radius 2/3 dari venue itu. Dan saya senang tadi Pak Wali Kota menyampaikan bahwa masyarakat juga antusias karena ini untuk mereka. Apalagi Pak Wali Kota tadi menambahkan, jangan takut dengan malaria, jangan khawatir dengan demam berdarah, jangan khawatir dengan informasi-informasi tentang tidak aman dan lain sebagainya. Itu benar apa yang disampaikan Pak Wali Kota, itu terjadi jauh dari tempat 4 klaster ini. Saya kira kita optimis bersama bahwa yang pertama, Papua pasti bisa. Ya. Tagline-nya saja torang bisa. Artinya torang bisa itu kan kami bisa. Kan itu ya. Kemudian juga para kontingen dari 33 provinsi lainnya sudah diyakinkan oleh KONI, kami juga meyakinkan, kita para gubernur dan lain sebagainya. Bahkan mereka sudah mengalokasikan anggaran di hibah ke kontingen di APBD masing-masing. Jadi saya kira nggak ada masalah. Nah memang tentang ada muncul pemberitaan dan lain sebagainya, harusnya memang segera kita klarifikasi. Saya beri contoh tadi, kan beredar isu bahwa seluruh sopir saja itu akan didatangkan dari Jawa. Tapi begitu saya tanya Menteri Perhubungan, nggak ada itu Pak Menpora. Kecuali kalau sudah tidak ada lagi, sudah kekurangan, baru kita datangkan. Tetapi kita harus adaptasi dengan kultur yang ada di sana. Jadi saya itu sampai ditanya teman-teman anggota Komisi 10 DPR, apakah benar? Masa sih mendatangkan sopir aja harus dari luar? Nggak ada, saya bilang. Sepanjang terpenuhi oleh SDM yang ada di Papua, silakan jalan. Busnya nanti ya silakan ada di sana. Dan saya tambahkan venue-venue yang ada di Papua sekarang ini, bahkan ada yang minimal sama dengan yang punya kita di GBK, ada yang lebih, Pak Wali Kota. Ya. Saya waktu lihat di kolam renang, itu kalah GBK. GBK sangat terbuka. Kalau yang di Papua itu bisa dibuka, bisa ditutup. Mau tengah malam, mau berenang di situ jam 2 malam pun aman, nggak ada, karena penerangan lampunya juga bagus. Kemudian untuk stadion yang akan dipakai itu internasional, bahkan saya lihat dan kita bisa lihat di tampilan gambarnya itu sudah single seat, karena ini persyaratan FIFA untuk semua pertandingan-pertandingan FIFA itu harus dilakukan di stadion yang sudah single seat. Nah, saya kira kalau single seat kan kita bisa jaga jarak dan lain sebagainya sehingga tidak mengkhawatirkan orang untuk harus datang. Itu Anita ya, tentang persiapan dari kontingen-kontingen untuk prestasi mereka di Papua nanti. Baik Pak Zainuddin, terima kasih. Saya akan menuju kembali ke Pak Joni. Mengenai dalam kondisi pandemi tadi Pak Zainuddin juga sudah sempat menyatakan bahwa dalam kondisi pandemi ini memang ada banyak hal yang harus dilakukan untuk pencegahan agar tidak terjadinya klaster baru begitu ya. Nah, kalau dari kampanye khusus ini untuk menyukseskan PON ke-20 2021 ini dari Kominfo sendiri seperti apa nih Pak programnya? Ya, kalau kampanye khusus tadi saya sampaikan ya, termasuk kegiatan FMB9 ini adalah bagian dari sosialisasi dan literasi PON itu sendiri. Nah, saya garis bawah yang disampaikan oleh Pak Benhur, Pak Wali Kota tadi, bahwa karena ini dilaksanakan di masa COVID, pasti yang pertama orang ingin memastikan pengendalian COVID-nya dengan baik. Maka tentu yang disampaikan Pak Wali Kota tadi, vaksinasi yang berlangsung secara masif di sana ini akan memberikan
harapan dan keyakinan. Di samping tentu pemerintah melakukan tugas-tugasnya melalui tracing, tracking dan treatment itu kalau ada di sana. Itu persiapan-persiapan untuk itu tentu dilakukan melalui juru bicaranya dan koordinasi lintas kementerian lembaga yang berkaitan dengan COVID-19. Sedangkan yang berkaitan dengan olahraganya itu sendiri, ya, maka dua hal yang menjadi target kita yang harus menjadi perhatian bersama-sama. Yang pertama adalah fair play dan moto Olimpiade atau olahraga itu sendiri. Ya, Citius yang lebih cepat, ya, Altius yang lebih tinggi, dan Fortius lebih kuat. Semangat fair play itu harus kita jaga. Sehingga atlet-atlet kita di sana nanti dalam bertanding, dalam bertarung, dan kembali dengan memori PON 20 yang hebat dan yang kuat. Yang kedua, tidak saja yang berkaitan dengan kontes atau lomba olahraganya, tetapi juga PON 20 dan Paralimpik 16 ini harus menjadi ajang pariwisata olahraga seperti yang harapannya Pak Wali Kota tadi. Ya, harus kita memberikan dukungan untuk dia menjadi ajang kepariwisataan, sehingga kenyamanan, keamanan itu kita harus berikan dan kita jaga, termasuk kenyamanan di bidang telekomunikasi dan digitalisasi. Nah, itu yang kita siapkan. Komunikasi ini tidak bisa dilakukan satu arah dan oleh satu institusi. Ya, komunikasi PON itu harus melalui orkestrasi. Karenanya semua kita adalah juru bicara PON. Ya, semuanya adalah juru bicara PON. Dan transmisikan PON itu dengan baik kepada masyarakat sehingga menimbulkan dan menciptakan antusiasme yang tinggi dan sense of belonging akan suksesnya PON menjadi bagian dari kesuksesan kita semua. Satu hal tentu harapan saya yang akan sangat merusak PON adalah hoax. Ya, berita bohong. Nah, ini yang harus kita lawan bersama, kita cegah bersama-sama. Jangan sampai PON yang disiapkan dengan semarak ini, dengan sungguh-sungguh dan serius ini, dinodai oleh informasi yang tidak bertanggung jawab, oleh hoax. Apalagi kalau hoax-hoaxnya itu menimbulkan rasa amarah, karena menciptakan rasa kebencian. Nah, hal-hal ini yang harus kita cegah bersama. Secara teknis tentu ya Kominfo akan menyiapkan semuanya dan mengkoordinasikan tadi yang saya sampaikan sebelumnya, sarana dan prasarananya, media-media centernya, kanal-kanal komunikasinya, baik komunikasi tradisional berupa pers maupun media-media penyiaran dan secara khusus platform-platform digital. Nah, ini kita sudah siapkan, kita bicarakan semuanya. Pemanfaatan digital partnership dengan platform-platform media, digital media activation, digital event kalau perlu itu kita lakukan di sana. Nah, ini yang sedang kita lakukan. Satu hal yang tidak kalah penting di sana adalah quality of experience dan quality of service. Quality of experience dan quality of service telekomunikasi itu akan kita pastikan melalui monitoring, melalui peralatan-peralatan yang terpusat oleh Kominfo maupun oleh operator seluler, sehingga kanal-kanal dan sarana serta infrastruktur telekomunikasi bisa berlangsung dan berjalan dengan baik di Papua. Demikian. Baik, terima kasih Pak yang Joni. Bisa saya sampaikan. Ya, baik. Nah, itu tadi beberapa pertanyaan dari saya, dan kemudian sekarang ada juga nih pertanyaan dari para pemirsa begitu yang menyaksikan acara ini saat ini. Tadi sudah saya sampaikan untuk bisa ikut bertanya langsung pada para narasumber melalui Slido ya. Tadi linknya sudah ada di bawah layar tadi. Nah, sekarang sudah ada nih Pak, ada beberapa pertanyaan. Sepertinya pertanyaan pertama ini akan menuju ke Pak Zainuddin dulu. Pak Zainuddin, ada pertanyaan dari Tari di Serpong. Ini katanya, Pak, boneka PON kali ini mewakili apa dan artinya apa? Silakan Pak. Ya, baik. Semua yang menjadi simbol-simbol dari tempat penyelenggaraan
dan olahraga, maka itu yang menjadi maskot seperti yang tadi sudah ditampilkan, yang berbentuk boneka dan lain sebagainya. Itu adalah khas dari Papua. Nanti Pak Wali Kota juga bisa lebih menjelaskan, karena kan misalnya kalau kita memunculkan komodo, berarti itu tuan rumahnya NTT. Kira-kira begitu, Kakak Menkominfo ya. Ya, kalau yang komodo yang ada di situ itu komodo Modi, Kakak Menko. Modi itu maskot digital Indonesia. Betul. Kita visi digital itu komodo diapit oleh Kampo sama Cendrawasih itu. Saya lihat tadi di tempatnya lain. Ya, jadi ada orang langsung mengasosiasikan seperti itu, padahal tidak hanya melulu di ininya NTT. Jadi ada cendrawasih di situ, itu adalah burung yang khasnya tanah Papua, kan gitu ya. Tapi itu di setiap penyelenggaraan, bahkan pada saat kita melakukan Piala Dunia Under 20, itu sampai sekarang masih kita berkomunikasi terus dengan FIFA, apakah komodo atau badak dan lain sebagainya. Kira-kira itu khas setiap kegiatan di olahraga pasti akan ditampilkan seperti itu. Baik. Anita. Baik, terima kasih Pak Zainuddin. Kemudian kita akan ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Mita di Ciledug. Nah, ini Mita mau nanya ke Pak Wali Kota Jayapura nih, katanya Pak Ben Hur ya. Pak Wali Kota, cabang olahraga yang Bapak nantikan apa dan atlet jagoannya siapa? Atlet jagoan saya dari Papua. Dan kami akan menyelenggarakan yang terbaik, dan kami harapkan Papua bisa juara umum dalam PON 20 2021. Terima kasih. Oke, baik. Itu dia pertanyaannya. Sudah dijawab ya, Mita ya. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya kita akan pilih lagi nih, yang mana nih ya kira-kira yang menarik nih. Oh, oke, baik. Tampaknya waktu juga sudah tidak memungkinkan ya, waktu kita terbatas. Bapak-Bapak Menteri dan Bapak Wali Kota, terima kasih banyak atas kebersamaannya. Tapi sebelumnya jangan lupa juga nih, kami akan menantikan juga closing statement dari Pak Zainuddin, Pak Joni, dan juga Pak Ben Hur. Dan kemudian nanti di akhir jangan lupa kita menyebutkan untuk mensukseskan PON 20 Papua 2021. Baik, kita akan mulai dari Pak Zainuddin. Silakan Pak, closing statementnya Pak. Ya, pada seluruh masyarakat Indonesia, setelah mendengarkan apa yang kita diskusikan tadi, maka harusnya lebih optimis dan menambah keyakinan bahwa PON 20 dan Peparnas ke-16 itu akan terselenggara dengan baik, lancar, dan sukses. Dan jangan ada kekhawatiran, baik soal keamanan, soal kesehatan, maupun soal penyelenggaraan, karena semua sudah. Nah, khusus untuk Kakak Menkominfo, tadi kan sudah menyampaikan, sudah menyiapkan semuanya, tinggal kontennya dari mana. Oke, kita siapkan konten-kontennya Kakak, nanti ya tinggal kita kirim. Nah, yang mengkampanyekan adalah tugasnya Kakak Menkominfo, itu ya. Karena tadi diminta untuk closing tentang meyakinkan masyarakat Indonesia, 33 kontingen dari provinsi yang ada, silahkan Anda datang ke Papua, bahwa Papua sudah siap menanti Anda, dan kita akan sukseskan PON 20 Papua dan Peparnas ke-16 di Papua. Suksesan PON ini bukan hanya untuk masyarakat Papua, tapi adalah kesuksesan masyarakat seluruh Indonesia. PON Papua, torang bisa. Baik, terima kasih Pak Zainuddin. Selanjutnya silahkan Pak Joni. Ya, mari kita semarakan PON Papua. Ya, keberhasilan PON Papua adalah keberhasilan kita semua. Ya, kebanggaan PON Papua adalah kebanggaan kita semua. Hindarilah hoax terkait dengan PON Papua. Kita isi dengan penuh semangat PON Papua.
dan kita jadikan momentum PON Papua sebagai loncatan baru di ruang-ruang digital kita. Saya memperhatikan betul harapannya Pak Wali Kota agar mama-mama di Papua juga onboarding nanti UMKM dan ultramikro digital di Papua. Kominfo siap untuk mensukseskan, mari kita isi dengan hal-hal yang positif untuk kejayaan negeri kita. Terima kasih. Torang bisa. Pasti torang bisa, so pasti. So pasti torang bisa. Baik, silakan Pak Wali. Ya, sebelum saya ngusung segmen, saya mau saran kepada Bapak abang saya, Info, setelah diperbaiki kabel optik di daerah Sarmi, sekarang kita masih tersendat-sendat, masih dalam perbaikan. Dan mungkin bandwidth kita juga bisa ditambah, juga media-media nasional, ya informasi-informasi tentang KKB di Papua itu mungkin diturunkan sementara, karena nanti orang tua yang punya atlet ini takut. Padahal itu jauh dari kota Jayapura, jauh dari Mimika, jauh dari Merauke, jauh dari Kabupaten Jayapura. Dan saya mau katakan untuk seluruh 33 provinsi di Indonesia, Papua itu aman. Papua itu damai, dan Papua itu siap untuk melaksanakan peralatan PON 2021 yang ke-20 di tanah Papua. Saran kami kepada Bapak abang saya Menpora, peralatan-peralatan itu mungkin tanggal 1 Juli bisa tiba supaya tes event ini bisa dilakukan. Dan saran saya kepada Bapak Menpora, kalau ada dana-dana yang dibiayai oleh APBN, itu langsung saja diturunkan langsung ke klaster penyelenggara, karena kami ini yang menyelenggarakan. Ya, karena sudah tinggal 100 hari. Yang terakhir, Papua aman, Papua damai, dan orang bisa. Sukses prestasi, sukses penyelenggara, sukses ekonomi, dan sukses administrasi. Kita orang bisa. Torang bisa. Terima kasih Pak Wali Kota. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada Pak Zainuddin Amali dan juga Bapak Johnny G. Plate untuk dialognya hari ini. Dan tentunya dialog kita 100 hari menjelang PON 20 Papua ini semoga euforianya tidak berhenti ketika perhelatan olahraga ini usai, karena infrastruktur yang dibangun dengan nilai yang tidak sedikit bukan hanya bermanfaat ya untuk peningkatan prestasi atlet Papua, tapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di bumi cendrawasih. Baik Bapak-bapak, sekarang saya akan mengajak Anda semuanya untuk menekan tombol begitu ya sebagai simbol bahwa 100 hari jelang PON 20 Papua kita sudah siap berkomitmen untuk mensukseskan PON 20 Papua 2021. Saya akan hitung mundur ya Bapak-bapak ya. 3, 2, 1. Iya, ini loh. Kemeriahan di studio kami juga sangat terasa. Boleh tepuk tangannya semuanya. Dan inilah komitmen kita bersama untuk membuat Papua nanti dalam menyelenggarakan PON 20 ini di tahun 2021 tentunya sukses tanpa kendala apapun. Dan yang pasti terima kasih untuk kehadiran para narasumber untuk dialog kali ini mengintip kesiapan PON 20 Papua di Forum Merdeka Barat 9. Informasi akurat, data valid, narasumber terpercaya. Saya Anita Mai pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.